Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak selamat pagi, selamat hari Selasa. Ini kita Septembernya udah mau habis anak-anak. Gak berasa ya, kamu sudah 3 bulan melalui pembelajaran di SMA. Gimana sampai saat ini? Kalau dikasih emoticon, emoticonnya apa? Cek-cek, suara ibu terdengar? Bu. Ini jaringan ya anak-anak ya? Suka ya? Ya, Bu. Cek. Udah ya, aman ya? Anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Mari kawan-kawan sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi robba, wabil islam dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita Ibu coba cek dulu. Ya, 13 ya. 13 kan ya? Ya, Bu. Ya, siap. Alhamdulillah sudah berkumpul semua anak-anak. Pekan kemarin itu kita materinya tentang konsep geografi. Nah, kan Ibu sudah menjelaskan, masih ingat? 2 ya? Kan lalu masih ingat nggak? Ada 2 konsep ya. Konsep lokasi dan konsep jarak. Ya, kan Ibu share di grup ya kemarin ya, catatannya ya. Nah, dalam geografi itu konsep ada 10. Ya. Nah, kita kan masih kurang 8 konsep lagi. Nah, Ibu mau agak lari karena nanti kita buat persiapan PTS ya anak-anak ya. Terus PTS-nya itu kan awalnya tanggal 27 September pekan depan. Tapi karena ada kendala jadi kita ke Oktober anak-anak tanggal 4 gitu. Jadi masih ada waktu untuk Ibu ngejar materi ya. Pekan depan Ibu masih materi terus. Jadi nggak apa-apa ya anak-anak ya kalau Ibu ngomong terus ngejelasin terus ya. Jadi kita agak sedikit lari, insya Allah semoga bermanfaat ilmunya nanti. Kalau mau diskusi juga boleh, berpendapat juga boleh misalnya. Bu saya mau nambahin, Bu saya mau ini. Baik, Ibu langsung saja anak-anak ya. Ibu tadi sudah menayangkan ada peta. Oke, ada peta Indonesia ya. Nah, kalau kita review ke konsep geografi yang pertama adalah lokasi gitu ya anak-anak ya. Lokasi itu biasanya hanya satu spot titik tempat di muka bumi. Kayak misalkan rumahnya Nafisa. Nafisa rumahnya di mana, Nak? Jatiasi, Bu. Jatiasi. Coba kita ke Jatiasi. Mana Jatiasi? Sini ya, sekitaran dekat Poltekkes ya? Iya, Bu. Ya, pokoknya sinilah ya. Nah, Jatiasi sini rumahnya Nafisa. Nah, kalau misalkan Ibu, misalkan contohnya dekat Poltekkes, contoh ya, Nafisa ya. Misalkan rumahnya Nafisa yang ini. Ketika Ibu beri lingkaran kecil ini rumahnya Nafisa, berarti itu dinamakan konsep lokasi. Iya, misalkan contoh lagi, Nafisa sekolahnya di mana? Oh, di SMA Buah Hati, Bu. Coba kita cari SMA Buah Hati. Ini adalah sekolahannya Nafisa. Berarti SMA Buah Hati itu adalah lokasi.
Nah, misalkan dari rumahnya Nafisa ke SMA Buah Hati, ini Ibu clear dulu. Tadi di mana di Poltekkes ya, misalkan tadi di sini SMA Buah Hatinya, di sini ada rumahnya si Nafisa, misalkan contoh di sini. Oke, ada 2 lokasi kan ya di gambar itu ya, Ibu lingkarin ya. Nah, berarti ini lokasi 2, lokasi 2-nya di SMA Buah Hati, lokasi 1-nya di rumahnya Nafisa. Oke, ditarik garis lurus nih di peta, maka bisa ada konsep jarak. Bisa diukur jarak nggak kalau lokasinya ada 2? Ya kan ya, minimal 2 lokasi bisa diterapkan konsep jarak. Ya, bisa diterima. Tapi kalau hanya 1 lokasi, ya udah berarti kalau cuma 1 tempat, berarti itu dinamakan konsep lokasi. Makanya kata tanya dari lokasi adalah di mana. Di mana rumahnya Nafisa? Di Jati Asih, Bu. Di mana sekolahnya Nafisa? Di SMA Buah Hati, Bu. Kayak gitu. Halo, bisa diterima sampai sini? Bisa, Bu. Ada 2 konsep lokasi dan konsep jarak. Sekarang Ibu agak ngebut, kita langsung Ibu izin stop share. Kita ke konsep yang berikutnya, anak-anak. Konsep geografi yang ketiga adalah keterjangkauan. Oke, artinya apa? Keterjangkauan itu suatu wilayah dapat dijangkau dengan sarana dan prasarana. Contoh. Oke, tadi siapa? Nafisa ya? Ibu ngambil contohnya Nafisa nggak apa-apa ya? Oke, Nafisa, kalau ke sekolah naik apa, Nak? Naik motor. Ya, Nafisa ke sekolah. Sekolah naik motor. Pada suatu ketika Nafisa motornya dipakai Bunda. Akhirnya nggak ada motor di rumah. Terus naik apa lagi? Alternatifnya. Ojek online. Naik ojek online. Mesen ojek online, ojeknya nggak datang-datang, dibatalin terus. Naik apa lagi ya ke sekolah ya? Jalan kaki. Jalan kaki, Bu. By foot ya. Pada suatu ketika Nafisa dihadiahin oleh ayahnya. Ada rejeki nih, ayahnya ada rejeki dibeliin helikopter. Cie, keren kan? Cie, Nafisa ke sekolah naik helikopter. Kan ini Bu, biar nggak macet, ya kan ya? Biar nggak macet. Kita udah sampai keterjangkauan belum sih kemarin? Kayaknya belum ya? Baru 2 kan ya kemarin ya? Helikopter gitu, biar nggak macet Bu. Iya, nanti bisa landingnya di lapangan ya, kamu ya nanti. Sekarang berarti Nafisa ke SMA Buah Hati, apakah mudah dijangkau, Nak? Mudah. Mudah. Mudah Bu, karena kalau motor nggak ada, saya bisa naik ojek online. Kalau ojek online-nya nggak bisa juga, jaringannya error, saya bisa jalan kaki Bu. Atau enggak saya kalau punya helikopter, saya bisa naik helikopter Bu ke SMA. Atau enggak kalau misalkan nggak ada helikopter, saya bisa ini Bu, naik sepeda, ya kan ya, biar sehat gitu. Misalkan sepedahan, hari Minggu kamu sepedahan ke SMA Buah Hati gitu misalkan contoh. Nah, berarti wilayah
dari SMA Buah Hati itu mudah dijangkau dengan sarana, itu baru sarana. Prasarananya apa? Kamu udah punya motor, bisa naik ojek, bisa jalan kaki, bisa helikopter, tapi nggak ada jalannya, bisa dijangkau nggak SMA Buah Hati? Ibu, prasarana apaan? Prasarana itu contohnya jalan. Jadi kamu punya kendaraan, tapi kalau nggak ada jalannya, bisa dijangkau nggak tempatnya? Nggak bisa. Nggak bisa, makanya harus ada sarana. Sarana itu adalah transportasinya. Prasarananya itu apa contohnya? Jalan. Jalannya udah ada nih, tapi tiba-tiba motornya Nafisa kehabisan bensin. Pasti Nafisa nyari SPBU kan? Nah, ternyata di daerah sini nggak ada SPBU, coba. Akhirnya bisa dijangkau nggak SMA Buah Hatinya? Nggak bisa dijangkau karena Nafisa kehabisan bensin. Ya bisa sih jalan kaki ujung-ujungnya, tapi kan capek banget gitu ya, dorong motor ya. Kecuali kalau beneran jalan kaki nggak bawa apa-apa gitu, ini dorong motor. Jadi apa? Jalan, SPBU. Kalau yang namanya bis butuh apa? Butuh halte, tempat pemberhentiannya. Kalau dia helikopter butuh apa? Butuh helipad, tempat landingnya. Kalau dia pesawat, misalkan kamu ke Bali, Bali bisa dijangkau dengan pesawat? Bisa. Bisa. Prasarananya apa? Oh, Bandara. Ada bandara, Bu. Bandara apa yang terkenal di Bali, Nak? I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai, betul. Ntar kapan-kapan 10 IPS map up-nya ke sana ya, Ci. Amin gitu dong. Amin. Kan keren ya 10 IPS. Apa sekalian refreshing kan ya, kan udah kelamaan pandemi kan, di rumah mulu. Bosan kan? Siapa tahu ada rezeki ya anak-anak ya. Bu, berarti kalau sarana itu mesti ada prasarananya? Kamu udah punya kendaraan tapi kayak misalkan kamu punya mobil tapi nggak punya garasi. Jadi rumah kamu bisa dijangkau nggak? Kan ini ya, maksudnya jadinya punya alat tapi nggak ada tempatnya, jadi sia-sia ya, jadi tidak berguna. Kayak contohnya Papua anak-anak. Ibu, sebentar, Ibu stop share dulu, kita ke Papua dulu boleh? Boleh, Bu. Oke, ada Papua di sana? Gelap banget. Oke, kamu lihat? Nah, ini kan pegunungan anak-anak. Di sini pegunungan. Itu sulit dijangkau. Isinya gunung-gunung tinggi-tinggi. Namanya pegunungan Jaya Wijaya. Ini puncak Jayanya. Ini isinya gunung-gunung anak-anak. Nah, ini adalah tambang privat. Tambang privatnya anak-anak. Jadi buminya Papua itu dikeruk, diambil sumber daya alamnya, jadi bentuknya kayak seperti ini. Itu dalam banget anak-anak, 500 meteran kalau nggak salah. Nah, ini kan pegunungan Jaya Wijaya anak-anak. Untuk ke sini, yang namanya untuk ke pegunungan Jaya Wijaya itu kan butuh transportasi kan ya? Tapi sayangnya prasarananya itu sedikit. Kenapa? Jalannya nggak ada anak-anak. Ada jalan, tapi isinya jalannya kayak gimana? Jalannya tanah, batuan. Lah susah banget ya ke sana ya. Tuh, kan ada jalan ya? Tuh ada garis-garis kan? Maaf. Ini kan jalan. Ini juga jalan. Tapi jalannya nggak aspal anak-anak. Jalannya batuan, tanah, becek, nggak ada ojek. Udah gitu mau sekalinya ada jalan tapi nggak ada angkot kalau mau ke Papua. Makanya wilayah Papua itu dibilangnya daerah terpencil kan ya, susah dijangkau gitu. Terutama yang di wilayah Jaya Wijaya ini anak-anak ya, di wilayah Jaya Wijaya ini memang isinya hutan gunung gitu. Bisa dijangkau nanti sekalinya ketemu masuk hutan ketemu hewan-hewan buas yang ada di sana ya, ada babi hutan, harimau gitu. Jadi untuk ke Papua itu makanya banyak orang yang tidak mau mengabdi di Papua. Kenapa? Satu, dari kondisi geografisnya susah dijangkau. Bisa dijangkau tapi butuh berhari-hari, ya kan ya?
Kayak misalkan pesawat jatuh di pegunungan Papua di Jayawijaya. Bisa dicari, bisa. Kita punya tim SAR ya. Kita punya tim SAR yang bertugas untuk menolong korban bencana alam gitu kan ya. Tapi butuh berhari-hari dan harus turun terjun langsung ke hutan-hutan gitu. Tim SAR-nya juga kewalahan gitu ya. Mereka kan manusia juga ya anak-anak ya. Untuk menaklukkan alam itu susah gitu. Gimana ya? Ini kan ciptaan Allah ya, natural ya. Makanya kita nggak boleh sombong. Kenapa anak-anak? Halo? Ya? Ada yang ingin bicara? Oh, tadi mic-nya ini kali ya, on ya. Baik, Ibu boleh lanjut lagi. Makanya kita tuh nggak boleh sombong anak-anak. Kita tetap harus tawadu ya. Kita harus tetap ingat yang paling besar itu Allah gitu ya. Kita cuma jalan di hutan berhari-hari aja, masya Allah gitu capeknya gitu bantu orang yang kena bencana alam gitu. Jadi bumi Allah itu sangat luas gitu. Kita nggak bisa naklukin alam ini anak-anak. Kayak misalkan ada badai, emangnya kamu bisa mindahin badainya? Ada hujan deras, bisa nggak kamu stop hujannya? Nggak bisa. Makanya kita tidak boleh sombong. Semua itu bisa terjadi karena izin dari Allah. Ya, makanya kenapa sih Ibu kuliah memilih geografi itu salah satunya itu gitu, maksudnya ya Allah saya tuh nggak ada apa-apanya gitu ya. Ini sambil belajar geografi itu sambil tafakur alam anak-anak. Assalamualaikum Bu. Iya Bu. Iya. Sebentar ya anak-anak ya, izin ya. Kayaknya emang beneran mereka berdua itu skripsian soalnya jadi waktu itu pernah kan si Wanita belum dimut. buku SS ya cetan kita berdua kan tadi itu Cilamute. Kok kan unmute sendiri ya? Bingung. Jadi sengaja ya?
Anak, izin maaf. Balik lagi. Ibu lanjut ke yang whiteboard tadi ya. Ini Ibu stop share. Sudah anak-anak, konsep yang ketiga adalah keterjangkauan. Kita masuk ke konsep yang keempat, yaitu konsep konsep pola. Baik, anak-anak, yang keempat adalah konsep pola. Pola itu kayak kamu bagaikan lagi menjahit. Nah, ada yang suka menjahit, atau ada yang pernah bikin tempat pensil dari kain flanel, itu kan harus dibikin polanya dulu ya anak-anak ya. Nah, bikin pola itu kan pasti melihat polanya itu harus dari atas. Begitu juga dengan kondisi wilayah yang ada di muka bumi kita. Untuk melihat pola persebaran fenomena fisik dan sosial yang ada di muka bumi, itu kita melihatnya dari atas atau dari ketinggian. Dengan bantuan apa? Kalau sekarang udah canggih, dengan bantuan pesawat terbang, helikopter, satelit ya sekarang ya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya berupa peta, berupa Google Earth tadi yang kita lihat bareng-bareng. Kalau zaman dulu apa Bu? Zaman dulu belum ada pesawat, misalkan mereka banyak yang naik balon udara. Jadi dulu karena belum punya pesawat, mereka bisa melihat permukaan bumi, pola-polanya itu melihatnya dengan balon udara. Contohnya apa dari pola itu? Contohnya, pernah ngelihat sungai? Pernah, Bu. Tapi kan kita ngelihatnya dari daratan ya anak-anak ya. Kalau kita lihatnya dari atas, pernah tidak? Melihat sungai tapi dari atas? Belum. Belum ya? Ya biasanya kalau sungai kalau dilihat dari atas itu bentuknya akan berkelok-kelok anak-anak. Ibu contohin. Kayak di peta gitu ya? Misalkan di peta kan sungai itu warnanya apa? Biru ya. Sungai itu diwakilkan dengan warna biru. Biasanya sungai nanti bentuknya gimana? Berkelok-kelok seperti ini kan ya. Terus nanti bercabang. Nanti di depannya ada cabang lagi. Lurus lagi. Cabangnya ada banyak ya. Jadi sungai itu kalau dilihat dari atas itu pasti dia bentuknya berkelok-kelok dan memiliki cabang-cabang atau anak-anak sungai. Atau misalkan apalagi, misalkan pemukiman. Misalkan pemukiman. Pemukiman kamu bisa lihat misalkan dia pemukimannya adanya di laut ya anak-anak ya. Dekat dengan laut. Nah, ini bisa juga pemukimannya, rumahnya berada di pinggir-pinggir pantainya ya anak-anaknya. Nah, rumah-rumah yang di pinggir pantai itu biasanya polanya akan mengikuti garis pantai. Atau dibilangnya pola pemukimannya memanjang. Pola memanjang. Kalau sungai berarti dibilangnya pola aliran
aliran sungai. Halo? Bisa diterima? Bisa, Bu. Coba kita lihat di Google Earth. Boleh Ibu balik lagi ya ke yang Google Earth tadi ya. Ini bolak-balik dulu kita deh. Oke, kita ke mana? Ke Jakarta aja ya. Ada sungai apa di Jakarta? Ciliwung, betul. Ada yang rumahnya dekat Ciliwung? Ada yang rumahnya dekat Ciliwung? Oke, mana ya sungainya ya? Sungai. Oh, ini dia. Ye. Oke, kamu lihat? Ada Ciliwung di situ tulisannya? Oke, kamu lihat bentuk sungainya gimana? Ya, berkelok-kelok ya? Iya. Oke. Bisa kelihatan di layar kamu? Kelihatan ya? Jadi, itu kamu sedang melihat konsep pola. Halo? Bisa diterima? Konsep pola. Coba kalau kita lihat ke Semanggi, ada jalan tol kan ya? Semanggi, mana Semanggi? Oh enggak, kita coba ke Senayan. Oke, kamu lihat ada GBK di situ? Ada, Bu. Polanya apa di situ bentuknya? Bulat. Oke, bulat, betul. Oke. Kalau apa namanya lapangan ini, lapangan golf, bukan golf ya, iya golf kan ya? Bentuknya kayak kipas ya, hampir setengah lingkaran. Atau ini di sebelahnya ada semanggi ya anak-anak nih, semanggi. Kamu bisa lihat polanya. Oke, jalan tolnya kayak gimana anak-anak? Kamu lihat nih. Lurus. Jalan tolnya ada yang lurus, ada yang lurus, ada yang bentuknya melingkar, ya? Ya. Polanya melingkar. Iya, terus ada yang kayak bunga gitu. Lalu ada yang kayak bunga juga, Bu. Ini keren banget kan ya? Ini ciptaan manusia kan anak-anak. Ciptaan manusia aja keren, apalagi ciptaannya Allah gitu ya anak-anak ya. Jadi kayak kupu-kupu nggak sih jadinya? Iya, Bu. Kita kemana lagi? Kamu bisa lihat pola, kita kemana lagi coba? Nah, ini daerah Ancol nih. Kamu bisa lihat polanya juga kan ya anak-anak ya? Misalkan daerah apa Pulau Reklamasi ini kan ya zamannya Pak Ahok kan mau direklamasi bagian utaranya Pulau utaranya Jakarta gitu ya anak-anak. Kamu bisa lihat pola juga anak-anak. Kamu juga bisa lihat bentuknya kan ya nih. Kamu bisa istilahnya kalau di peta itu bisa jiplak gitu kan. Oh, ada pulau Bu di daerah Pik. Bentuknya kayak apa ya? Persegi panjang enggak? Nah, kalau ini kayak ini Bu, kayak persegi jajaran gencang gitu ya dibilang. Kayak gitu anak-anak. Yang namanya pola pasti melihatnya dari mana? Dari atas atau dari ketinggian. Sehingga kita bisa melihat bentuk-bentuk atau pola-pola fenomena yang ada di muka bumi. Baik fenomena fisik atau fenomena sosial. Kalau sosial berhubungan dengan aktivitas manusia, kalau fisik berhubungan dengan keadaan alam, keadaan fisik muka bumi. Baik, Ibu lanjut lagi ke yang tadi. Nanti Ibu share, Ibu save ya anak-anak ya. Sekarang Ibu lanjut nomor berapa sekarang? 5. Nomor 5. Oke, ada konsep morfologi. Konsep morfologi itu adalah bentuk permukaan bumi
yang tidak rata. Betul? Bentuk muka bumi kita tidak rata? Betul. Kalau bentuknya kan aslinya bulat, kalau yang dari di planet-planet ya bulat ya. Maksudnya di permukaan buminya itu tidak rata kan? Enggak, Bu. Kenapa bisa tidak rata? Karena ada nih pelajaran SMP nih. Ada tenaga endogen dan eksogen. Endogen itu dari mana? Dari dalam bumi, kalau eksogen dari luar bumi. Nah, tenaga endogen dan eksogen itu yang bisa menyebabkan permukaan bumi kita tidak rata. Makanya ada apa di muka bumi kita? Contoh. Contohnya ada gunung, pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, apalagi ada lembah, sungai, laut, teluk, semenanjung. Banyak banget, Bu. Karena bumi kita itu bentuknya berbagai macam ya anak-anak ya. Makanya kenapa Pulau Sulawesi seperti huruf apa? Seperti huruf K. Karena itu termasuk konsep morfologi. Dipelajari juga dalam geografi. Jadi kamu jalan-jalan ke puncak, nah itu kamu juga sedang menerapkan konsep morfologi, jalan menanjak, jalan menurun. Jadi ketika kamu melakukan aktivitas di muka bumi itu, kamu dapat sekalian belajar geografi anak-anak. Bahkan sampai sepatu yang ada, kerikil yang ada di sepatu kamu, itu bisa dipelajari di geografi. Oke, nomor 5 morfologi. Ibu lanjut lagi ya anak-anak ya, lanjut terus ya. Yang ke-6 itu ada nilai kegunaan. Nggak kelihatan. Oke, nilai kegunaan artinya apa? Suatu wilayah contoh, nilai kegunaan itu artinya suatu wilayah memiliki manfaat berbeda-beda bagi setiap orang. Wilayahnya satu, tapi manfaatnya masing-masing bagi setiap orang. Contohnya, kelas 10 IPS Ahwat, kemana ya? Misalkan, kemana tadi? Ke Ancol ya? Bali, Bu. Ya? Kelas 10 Ahwat, rekreasi ya, rekreasi kemana? Ke Dufan aja ya, ke Dufan. Bu, bukan di Dufan lagi ada diskon Bu, habis pandemi dikasih diskon Bu. Ya udah sana gini, misalkan kelas 10 IPS Ahwat pada ke Dufan. Udah divaksin kan? Udah kan salah satu buat masuk ke tempat umum kan harus menunjukkan kartu vaksin ya anak-anak ya. Iya Bu, saya udah divaksin, yaudah yuk ketemuan. Akhirnya sekelas nih ketemuan nih, wali kelas kamu diajak juga misalkan. Nah kamu rekreasi ke Dufan. Oke, sekarang Ibu tanya, Dufan bagi kelas 10 IPS Ahwat berguna buat apa? Dufan buat kelas senang gitu. Oke Bu, buat main. senang. Oke Bu, manfaat Dufan. Oke, tempat Dufan atau wilayah Dufan bagi kelas 10 IPS Ahwat
Gunanya untuk kita bilang hiburan ya. Hiburan, Bu. Senang-senang, Bu. Happy-happy, Bu. Apalagi? Tempat wisata, Bu. Iya, Bu, kita kan habis sudah kelamaan di rumah, Bu, kita butuh refreshing gitu. Berarti apa bilangnya? Refreshing ya? Buat refreshing, Bu. Sekarang Ibu tanya, apakah yang ke Dufan hanya kelas 10 IPS Ahwat? Enggak. Ada juga tukang es krim. Ternyata yang ke Dufan ada juga abang es krim. Tukang es krim. Berarti Dufan buat tukang es krim manfaatnya apa? Berjualan. Oke, berjualan. Apalagi? Mencari uang, Bu. Apalagi selain mencari uang. Memang ini, Bu, memang mata pencahariannya di Dufan, Bu. Memang jualan di sana ya. Dia sehari-hari mencari uangnya di sana. Oke, sekarang Ibu tanya, berarti apakah dengan contoh yang Ibu terapkan bisa ada nilai kegunaan di sana? Bisa, Bu. Wilayahnya satu, hanya Dufan, tapi manfaatnya berbeda-beda nggak bagi setiap orang? Beda, Bu. Manfaatnya buat kelas 10 IPS Ahwat buat rekreasi, buat hiburan, buat abang es krim, buat mata pencaharian. Kayak kamu di sekolah, Ibu sama kamu datang ke sekolah SMA IT Buah Hati. Kamu ke SMA Buah Hati berguna untuk apa SMA Buah Hatinya? Mencari ilmu. Untuk menimba ilmu, Bu, mencari ilmu, Bu. Tapi kalau buat Ibu ke SMA Buah Hati untuk mengajar, ya kan ya? Untuk memberikan ilmu kepada murid-muridnya Ibu, gitu kan. Jadi SMA Buah Hati bisa diterapkan nilai kegunaan. Bisa diterima? Bisa, Bu. Wilayahnya satu, manfaatnya berbeda-beda bagi setiap orang. Ini Ibu ngebut lagi. Nanti Ibu share. Sekarang kita lanjut ke nomor 7. Dua lagi anak-anak ya, 2 konsep lagi ya. Oke, yang ke-7 konsep. Sebentar, baterai Ibu low. Maaf, izin. Dua lagi anak-anak ya, sabar. Oke, yang ke-7 ada konsep aglomerasi. Aglomerasi. Aglomerasi itu artinya adalah berkelompok. Berkelompok atau bisa juga berkumpul. Oke. Apa yang berkelompok dan berkumpul? Yaitu fenomena fisik dan sosial di muka bumi berkelompok dalam suatu wilayah dan memiliki karakteristik yang sama. Karakteristik itu apa, Bu? Kata lainnya adalah ciri-ciri. Contohnya apa, Bu? Contohnya, misalkan kamu pernah ke Pulau Gadung nggak? Pernah ke Pulau Gadung? Halo anak-anak? Cek. Nge-freeze ya? Zoom Ibu nge-freeze tadi beberapa saat. Baik, pernah ke Pulau Gadung sebelumnya? Belum. Belum.
Jadi nanti kita lihat di Google Earth lagi. Jadi Pulau Gadung itu isinya adalah kebanyakan berupa pabrik anak-anak. Nah, pabriknya itu ada banyak. Jadi pabriknya itu banyak berkumpul dalam satu tempat. Namanya kawasan industri Pulau Gadung. Kenapa, Bu? Banyak pabrik. Iya, karena di situ sambil lihat peta ya, bentar. Kita lihat petanya. Ini kecamatan Pulau Gadungnya. Kamu lihat anak-anak. Oke, bentuk bangunannya kan panjang-panjang. Nah, ini isinya adalah pabrik-pabrik. Kelihatan di layar kamu? Ini pabrik anak-anak. Yang Ibu tandai merah. Ini adalah pabrik. Ini pabrik. Di sini isinya pabrik. Jadi dalam suatu wilayah itu dikelompokkan. Kamu misalkan Almira punya pabrik, Nafisa punya pabrik, Nurul punya pabrik. Kamu masing-masing punya perusahaan. Nah, pabriknya itu dikelompokkan dalam suatu wilayah. Dalam satu wilayah kayak dibikinin kompleks gitu anak-anak. Jadi suatu wilayah itu isinya pabrik-pabrik itu bergerombol dalam suatu wilayah, itu dikatakan sebagai konsep aglomerasi. Halo, bisa diterima? Bisa diterima maksud Ibu? Bisa, Bu. Jadi fenomena yang ada di muka bumi apabila dia ciri-cirinya sama, kan sama-sama pabrik kan? Pabrik itu berkumpul dalam satu wilayah yang sama. Dia dinamakan konsep aglomerasi. Bu, emang contohnya pabrik doang? Enggak. Coba kita lihat sekolah ya. Ada yang rumahnya di Kalisari? Almira kan ya di Kalisari ya? Iya, Bu. Almira suka jalan-jalan ke Kopassus? Almira? Pernah jalan-jalan Ya, ke Bu. Kopassus? Halo, suara Ibu kedengeran nggak? Pernah, Bu. Dengeran, Bu. Coba kita ke Cijantung. Oke. Jadi di Cijantung ada SMA 39, betul? Oke, kamu lihat. Di situ sekolahannya ada berapa anak-anak? Muncul nggak? Ada, Bu, 39. Di layar kamu cuma 39 doang ya? Oh iya. Ada SD di situ? Ada Ada, SD, Bu. ada SMP 103, betul nggak? Betul. SMA 39-nya, SD 01, SMP 103, SD 07. Iya, betul? Berdekatan anak-anak sekolahnya? Nah, kalau Ibu bikin seperti ini bisa dibilang aglomerasi nggak? Kalau Ibu bilang sekolahnya berdekatan seperti ini bisa dibilang aglomerasi tidak? Bisa. Bisa. Kenapa bisa, Konita? Soalnya kan itu di kelompokin itu kan. Oke, karena berkelompok dalam satu wilayah, betul. Ya, nih di sebelahnya 103 anak-anak, ada sekolah lagi tuh. Sekolah standar nasional. Jadi satu komplek, jadi satu jalan Kopassus itu banyak gedung-gedung sekolah berdekatan anak-anak. Makanya di situ dibilangnya aglomerasi lembaga pendidikan atau aglomerasi sekolah. Kalau yang di Pulau Gadung tadi aglomerasi apa?
Pabrik. Aglomerasi pabrik Industri. atau industri. Bisa diterima maksud Ibu? Bisa. Oke, siap. Nih Ibu lanjut terus nih. Tadi kita baru nomor 7 ya. Satu lagi anak-anak. Satu lagi kita ke yang ke-8 adalah konsep diferensiasi area. Diferen artinya apa? Beda. Berbeda. Area apa? Tempat. Area, wilayah atau tempat ya? Tempat Bu atau daerah Bu. Nah, jadi diferensiasi area adalah perbedaan suatu wilayah dengan wilayah lainnya baik dari segi fisik atau sosial. Contoh. Siapa yang suka Jepang? Siapa yang suka negara Jepang? Iya. Almira suka Jepang. Yang lainnya suka nggak? Pasti suka. Anime. Zaman sekarang tuh pada sukanya anime di Jepang. Lalu Jepang sama Dubai. Oke. Cari perbedaan Jepang dan Dubai. Silakan. Kalau Jepang tuh ada musim, soalnya Dubai nggak ada. Maaf dulu. Kalau dari segi manusianya, orang Jepang gimana? Sipit. Matanya sipit, Bu. Oke. Kulitnya siap. putih. Kulitnya putih, Bu. Tinggi nggak? Enggak. Agak pendek ya? Iya. Agak pendek. Sekarang kita ke Dubai. Matanya apa? Belok. Matanya belok, Bu. Kulitnya agak gimana orang Dubai? Agak hitam ya? Kulitnya agak gelap ya? Agak gelap. Oke. Orangnya gimana? Tinggi besar, Bu. Tinggi besar ya, tinggi dan besar. Oke, itu baru dari segi sosialnya. Kalau dari segi fisik keadaan alamnya gimana? Keadaan alam di Jepang gimana? Ini sosial. Coba sekarang yang fisik. Oh, di Jepang banyak salju, Bu. Ada salju. Kenapa? Karena ada 4 musim, Bu. Terus di sana banyak gunung, Bu. Ya kan ya, ada gunung apa di Jepang, Nak? Fuji. Gunung Fuji, Bu. Lalu di sana banyak sungai, Bu. Banyak sungai. Lalu coba kita ke Dubai. Ke Dubai misalkan apa? Oh, Bu, di sana wilayahnya gimana? Iklimnya panas, terus isinya banyak gurun, Bu. Terus pohonnya sedikit, Bu, pohon-pohonnya, ya kan ya? Kalau di Jepang kan agak sejuk, pohonnya banyak gitu ya. Ini kalau dari segi fisik. Oke, sekarang Ibu tanya. Berarti Jepang dan Dubai, apakah bisa dibilang diferensiasi area? Bisa. Bisa, betul. Nih, bisa diterima kalau untuk diferensiasi area mah gampang ya. Kan cuman membedakan wilayah satu dengan wilayah lainnya. Dari segi apa aja, Bu? Dari segi fisiknya atau sosialnya. Iya tidak? Bisa diterima? Bisa, Bu. Nggak usah jauh-jauh ke Dubai sama ke Jepang, anak-anak. Indonesia aja sendiri berbeda. Indonesia Barat sama Indonesia Timur berbeda jauh, anak-anak. Indonesia Barat banyak hutan hujan tropisnya.
Kalau Indonesia bagian timur itu banyak hutan sabananya. Sabana itu artinya padang rumput. Makanya di Indonesia Timur itu banyak ditemukan kuda. Pernah dengar nggak istilah susu kuda liar, anak-anak? Nah, susu kuda liar itu kan minuman khas dari Nusa Tenggara ya. Kenapa? Karena di sana banyak peternakan kuda. Kenapa banyak kuda di sana? Karena di sana banyak padang rumput. Padang rumputnya luas-luas. Dan kuda-kuda yang ada di Nusa Tenggara itu dilepas di padang itu secara liar. Makanya susunya dibilangnya susu kuda liar. Seperti itu anak-anak. Sampai sini pusing? Sampai sini lapar? Ya, Bu. Baik, anak-anak, kita sudah berapa konsep? 8. 8 ya? Oke, kurang berapa lagi? 2. Nah, Ibu izin disampaikan pekan depan ya. Masih ada materi lagi. Nanti Ibu pekan depan ada konsep sama pendekatan, sama satu lagi boleh kuis buat tambahan belajar nanti kamu PTS ya. Anak-anak ya. Baik, Bu. Sampai sini ada ingin bertanya? Ada yang ingin didiskusikan? Tidak? Ada, Bu. Ibu cek dulu. Baik. Anak-anak, terima kasih untuk kehadirannya. Kita hadir semua ya, 13 ya. Kita tutup sama-sama. Silakan nanti istirahat. Mohon maaf lahir batin apabila ada salah kata. Bareng-bareng kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis ya. Ibu kok jadi tiba-tiba lupa. Doa penutup majelis. Subhanallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, makasih anak-anak. Izin pamit, Ibu. Boleh kembali istirahat. Terima kasih banyak, Bu. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Sama-sama anak-anak.